Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Andriawati dengan NIM 104061007. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang malpraktik yang pernah terjadi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pasien Safety. Salah suntik yang membuat pasien meninggal. 2 perawat di Aceh dibui 2 tahun. 2 perawat RSUD Cut Nyak-Dien, Melabuh, Aceh Barat divonis masing-masing 2 tahun penjara karena terbukti salah menyuntik pasien hingga meninggal dunia. Keduanya ialah perawat berinisial E dan perawat berinisial D. Kasus tersebut bermula saat korban berinisial AR dibawa ke rumah sakit karena tertusuk kayu pada paha kiri sampai ke bokong. Dia masuk ke ruang IGD pada Jumat 19 Oktober 2018. Sejam berselang, tim dokter melakukan tindakan operasi terhadap korban. Setelah selesai menjalani operasi, korban dipindahkan ke ruang keperawatan anak. Dokter kemudian memerintahkan perawat E dan perawat D serta beberapa perawat yang bertugas jaga untuk memberikan obat kepada korban. Pada malam hari, sekitar pukul 21.00 WIB, perawat D membuka buku rekam medis untuk melihat obat yang harus disuntikan ke AR. Dia melihat ketersediaan obat pada kotak obat AR hanya 1. Perawat D kemudian menyatakan kepada perawat E ada beberapa obat yang harus disuntikan ke AR. Perawat E lalu memerintahkan perawat D untuk meresepkan obat ke dalam kartu obat pasien atau KOP untuk digunakan sebagai dasar pengambilan obat di depo. Tak lama berselang, perawat D meminta orang tua AR mengambil obat di depo obat. Petugas di sana sempat menanyakan keberadaan pasien. Namun, karena ayah korban tidak dapat berbicara, akhirnya diserahkan obat tersebut setelah petugas melihat data korban. Saat itu, petugas mengira R masih berada di dalam ruang operasi. Setelah obat dikantongi, terdakwa kemudian memerintahkan untuk menyuntikkan ke korban. R mendapatkan suntikan obat beberapa kali dalam beberapa menit. Sekitar pukul 00.05 WIB, Sabtu 20 Oktober 2018, perawat D memanggil perawat R lalu mengabarkan kondisi AR melemah. Perawat E mengecek keadaan AR dan mendapatkan kondisi nadi serta pernapasan korban sudah melemah. Seorang perawat di ruang anak memberitahu kedua terdakwa bahwa keduanya salah menyuntik obat ke tubuh AR. Hal itu menyebabkan AR meninggal dunia. Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Aceh Barat. Polisi memeriksa si perawat E dan perawat D, selanjutnya dikirim ke pengadilan. Kedua perawat tersebut divonis masing-masing 2 tahun penjara karena terbukti salah menyuntik pasien hingga meninggal dunia. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan terdapat kelalaian dalam prosedur medis, yaitu komunikasi yang buruk antara perawat dan juga keluarga pasien, serta kurangnya pengawasan sehingga dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Sebagai tenaga medis, sangat penting untuk teliti dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam situasi yang melibatkan nyawa pasien. Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit dan pihak berwenang untuk memperketat pelaksanaan SOP, meningkatkan pelatihan bagi staf medis, serta memastikan komunikasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat dalam perawatan pasien. Kasus ini merupakan kombinasi dari medical error dan human error. Medical error yang terjadi di kasus ini karena kelalaian dalam prosedur medis yang melibatkan pemberian obat dan suntikan yang tidak sesuai dengan standar medis. Sedangkan human error yang terjadi yaitu adanya miskomunikasi antara perawat dan juga keluarga pasien.
dan ketidakpedulian terhadap pengecekan lebih lanjut mengenai jenis obat yang diberikan, serta kekeliruan yang dilakukan oleh petugas dan orang tua pasien. Oleh karena itu, kasus ini bisa disebut medical error yang terjadi akibat human error dalam pelaksanaan prosedur medis. Cara menanggulangi dan mencegah kejadian kesalahan medis seperti yang terjadi pada kasus tersebut, kita bisa mengambil beberapa langkah, yaitu mematuhi SOP yang ada. Sebagai perawat, kita harus selalu mematuhi dan mengikuti SOP rumah sakit dengan teliti, terutama dalam pemberian obat, perawatan pasien, dan komunikasi antar tim medis. Lalu, kita harus memeriksa 2 kali sebelum memberikan obat atau melakukan prosedur apapun. Lalu, kita bisa meningkatkan komunikasi yang jelas dan juga terbuka dengan dokter, dengan perawat lain, dan juga keluarga pasien. Menjaga standar profesi yang tinggi dan selalu berkomitmen pada keselamatan pasien akan sangat membantu dalam menghindari kejadian seperti di kasus ini. Sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.